Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami Salam Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten 5 Nusa Tenggara Barat. Bersama saya sendiri Nukta dari SMA Negeri 1 Palembang. Oke, saya sendiri Bu Rini Andriani dari SMA Negeri 1 OH. Saya Sunarti dari SMA Negeri 1 Hambalang. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi virtual pada modul 2.3 coaching profesi akademik yang terdiri atas pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Bu Rini. Ya, waalaikumsalam Pak Nukra. Gimana kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Rini ya. Sebelum kita mulai coaching, sebaiknya pengamat tentunya menanyakan dulu tentang perlu menginformasikan terkait dengan rubrik penilaian. Jadi tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh sebagai seorang coach tentang rubrik penilaian. Jadi prinsip seorang coach itu tentunya harus memiliki kemitraan yang pertama, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensial. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri yang meliputi yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh dengan arti dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang dengan teknik dasar. Dan saya juga berharap nanti ketika pada saat coaching itu berjalan jangan lupa menerapkan alur-tirta dalam menyelesaikan permasalahan. Dan di antaranya itu adalah tujuannya identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Namun sebelum itu baik Bu, sebelum kita mulai coaching, Ibu mulai coaching, jadi tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Ya. Jadi yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan? Yang ini saya kembangkan di sini ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan yang nantinya saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi bagian kompetensi yang mana kira-kira di antara keduanya itu yang paling spesifik menurut Ibu yang bisa dikembangkan? Itu Pak, yang bagaimana saya bisa merangkai pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang berbobot. Gitu. Baiklah Ibu, perihal indikator ketercapaian yang mana kira-kira yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Oh iya, di sini saya ingin coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi atau membuat masalahnya itu bisa diatasi seperti itu Pak. Baiklah Ibu, mari kita langsung saja pada coaching. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Uti. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabar untuk hari ini Bu Uti? Alhamdulillah baik Bu Rini. Oh ya, gimana kabarnya Bu Rini juga hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu Uti, dengar-dengar kabar dari rekan guru yang lain, katanya Bu Uti ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Ya betul Bu Rini. Oke, baik Bu, sepertinya saya ada waktu untuk hari ini pada 15 menit sampai 20 menit ke depan lah Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan terhadap saya? Oh iya Bu, ada yang mau saya ceritakan pada Ibu. Ini terkait dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Setelah saya amati di sekolah tuh cara pembelajarannya masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, seperti metode ceramah gitu Bu. Jadi terkadang membuat siswa menjadi bosan dalam pembelajaran. Yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariasi gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang kan perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Oh, oke lah Bu ya. Kalau gitu bisa saya garis bawahi ya. Berarti di sini ada beberapa rekan guru Ibu yang memang masih menggunakan model pembelajaran lama, yaitu model pembelajaran ceramah, dan tidak mau menggunakan metode model
dalam kegiatan belajar mengajarnya maupun sarana-prasarana yang disediakan oleh sekolah ya Bu ya, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Oke, dari percakapan kita kali ini kira-kira apa sih yang Bu Uti dapatkan gitu, yang ingin dapatkan gitu? Oke. Yang saya harapkan saya mengetahui cara membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pengajarannya, seperti metode-metode yang marak digunakan oleh guru-guru saat ini Bu. Oh begitu ya Bu Uti ya. Berarti di sini yang diinginkan di sini berarti adanya perubahan dalam cara mengajar rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu, baik itu menggunakan model ya Bu ya, menggunakan metode pembelajaran maupun menggunakan sarana-prasarana yang ada di sekolah ya Bu ya. Oke, perubahan apa kira-kira ya Bu ya yang Ibu ingin dapatkan atau lihat dari rekan-rekan guru Ibu yang ada di sekolah Ibu? Jadi perubahan yang saya ingin lihat itu seperti metode pembelajaran, model dan media pembelajaran yang lebih bervariasi Bu. Misalnya dengan metode sekarang itu yang digunakan itu seperti Quizzes, kemudian ada aplikasi pembelajaran, setidaknya kayak PowerPoint lah Bu ya. PPT ya Bu ya. Walaupun mereka mungkin belum tahu begitu banyak metode-metode yang lebih bagus lagi, ya setidaknya bisa buat slide-slide seperti PowerPoint itu juga udah bagus. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi mungkin pembelajaran yang menggunakan metode atau penggunaan LCD kali ya, itu adalah kondisi ideal yang memang kita lihat ya kalau pada zaman sekarang ini ya. Nah, kondisi ideal pastinya ada di posisi 10 pastinya ya, atau di level 10. Kalau boleh tahu nih ya, di sekolah Ibu Uti kira-kira sekarang itu ada di posisi mana atau di level mana kira-kira ya Bu Uti ya? Sepertinya masih di level 5 ya Bu ya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu mungkin masih agak sulit. Jadi sepertinya mungkin cukup di level 5 aja dulu mungkin kalau dilihat dari keadaannya untuk sekarang ini. Oh begitu ya. Nah dari kondisi sekarang ini ya Bu ya, kira-kira kalau dipikirkan ya, kita bisa meningkatkan ya, atau Ibu Uti sendiri ya, bisa ditingkatkan dari level 5 ke level berapa kira-kira itu yang Ibu Uti inginkan gitu, sehingga mungkin pembelajaran di sekolah bisa dilakukan pembelajaran bervariasi ya, seperti yang Ibu Uti bilang tadi. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya itu udah guru-guru yang senior gitu, yang sudah tidak tahu IT ya, sudah tidak tahu IT lagi, yang sudah tidak mau repot lagi mungkin karena mengingat usia mereka untuk saat ini kan udah bukan saatnya lagi untuk belajar yang neko-neko lagi. Iya gitu. Oh iya ya, berada di level 7 ya Bu ya. Nah dari level 7 itu kira-kira usaha yang dilakukan oleh Ibu Uti sendiri itu apa ya kira-kira untuk menaikkan level tersebut dari 5 ke 7 tersebut gitu maksud saya? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu ya. Apa rencana yang akan saya lakukan, mungkin bisa saya perbuat, tapi semacam mungkin yang bisa saya lakukan itu semacam mentoring atau mentoring atau mungkin workshop yang mungkin akan dilakukan di sekolah, dan juga mungkin saya akan minta bantuan rekan-rekan guru saya mungkin yang sudah mahir dalam IT mungkin. Gitu ya. Kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan gitu loh di sekolah, yang dimana membuat membuat teman-teman itu bisa nyaman gitu terhadap Ibu selain yang Ibu sebut tadi? Ya mungkin metode ini aja mungkin dulu ya, dengan cara mentoring aja mungkin untuk
dengan workshop itu mungkin membutuhkan waktu yang lama dan persiapan yang gitu ya, matang. untuk IHT Mungkin juga ya. untuk sementara ini mungkin dengan mentoring aja dulu. Oke, dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi, ada mentoring, ada workshop, ada IHT misalnya itu kan, kira-kira yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana kira-kira yang Ibu Uti bisa lakukan? Dengan mentoring aja dulu. Mentoring ya, ya oke, mentoring. Nah, apakah dengan menggunakan mentoring Ibu memerlukan bantuan atau siapa yang bisa dimintai bantuan untuk merealisasikan hal tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan teman rekan sejawat saya dan juga kepala sekolah juga, karena berhubung kepala sekolah itu adalah di bidang IT dia. Nah, dan ada salah satu teman saya juga yang udah ahli dalam IT. Oke, maksudnya Ibu Uti di sini bagaimana berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu mau realisasikan mentoring yang Ibu ingin lakukan ini? Secepatnya sih Bu, mungkin minggu depan udah bisa saya laksanakan. Oke, nah Ibu dari percakapan kita kali ini apa kira-kira yang Ibu Uti dapatkan gitu? Yang saya dapatkan Ibu ya, untuk ada hari gambaran. ini saya sudah ada gambaran untuk untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya, seperti mentoring tadi, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang mahir dalam IT tadi, mungkin sekarang saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Oke, baik Bu Uti, mungkin saya menunggu ya bagaimana hasil dari mentoring Bu Uti ya. Semoga Bu Uti nanti bisa menghubungi saya ke depannya. Mungkin sekian dulu ya untuk percakapan kita untuk hari ini ya Bu Uti ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Rini ya, sudah meluangkan sama-sama untuk berbincang-bincang bersama saya. Sama-sama Bu Uti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uti. Waalaikumsalam Bu Rini. Ya. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses dan percakapan Ibu saat coaching. Namun ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan indikator ketercapaian apa tadi yang sudah didapatkan Ibu? Oke, indikator ketercapaian yang sudah kami lakukan pada saat coaching tadi yaitu mendengarkan secara aktif. Terus yang saya lakukan tadi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Ya, betul sekali Bu. Tadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya simak tadi dari hasil coaching tadi, bahwasanya Ibu sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita tadi. Ibu sudah melakukan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Luar biasa Ibu ya. Jadi kira-kira pertanyaan saya yang berikutnya, kompetensi apa yang perlu akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, lebih-lebih kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan di sini adalah satu sih sebenarnya, kalau yang lainnya mendengarkan aktif insya Allah bisa, tapi yang membuat pertanyaan berbobot ini Pak, semoga di kemudian hari saya lebih bisa menggali pertanyaan-pertanyaan untuk coach saya sendiri. Terima kasih. Betul sekali Bu ya. Jadi sukses tidaknya dalam coaching itu tergantung dari pertanyaan-pertanyaan itu Ibu ya. Mudah-mudahan di kemudian hari Ibu bisa lebih meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sehingga coach dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Nukra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nukra? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh iya Pak Nukra, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini bersama Bu Rini. Betul Bu, betul. Baiklah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak Nukra ya? Ya silakan Bu. Ya. Oke, nah nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan
rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita maksudnya atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nantinya yang akan disampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Nukra ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Nukra ya? Boleh Bu, silakan. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot dengan teknik rasa. Baik, jadi spesifik yang ingin dikembangkan oleh Pak Nukra itu seperti itu. Baik, jadi Pak Nukra ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Jadi di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Nukra kembangkan atau Pak Nukra lakukan observasi? Kalau yang paling spesifik mendengarkan aktif ya kali itu ya, karena jadi dengan mendengarkan aktif semua pertanyaan-pertanyaan bobot insya Allah nanti bisa diutarakan pada saat coaching. Oke, berarti ada 2 yang Pak Nukra ingin kembangkan di sini ya. Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Pak? Jadi saya bisa menggunakan alur kita secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri, sehingga coach dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat tadi. Baik Pak, jadi Pak Nukra, indikator ketercapaian pada coach sudah menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya Pak Nukra. Jadi benar Pak? Iya betul Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan Ibu Rini dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching sudah selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Oke, silakan Pak Nukra. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan kabar ada yang mau disampaikan ya? Betul Pak, ada sedikit yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Ya, kebetulan juga alhamdulillah tidak punya waktu 15 hingga 20 menit Bu ya ke depan. Kira-kira apa yang mau disampaikan pada percakapan ini? Jadi gini Pak Guru, di sekolah saya Pak Guru ya, akhir-akhir ini ya beberapa tahun belakang ini kalau saya perhatikan rekan-rekan guru itu masih banyak menggunakan model pembelajaran yang itu aja, misalnya model pembelajaran ceramah saja Pak Guru. Mereka tidak ingin mengembangkan potensinya untuk mau beradaptasi dengan zaman sekarang ini Pak Guru. Misalnya dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan PPT mungkin, mendesain pembelajaran mungkin, atau mungkin menggunakan video pembelajaran Pak Guru. Tapi saya rasa keadaan yang ingin saya lihat itu tidak kelihatan Pak Guru, masih begitu aja. Itu sih yang ingin saya ceritakan Pak Guru, itu masalah yang saya rasakan. Oh begitu permasalahannya ya. Berarti kalau saya garis bawahi ini yang di sekolah Ibu ini pembelajaran kurang bervariatif ya Bu ya? Ya betul Pak, betul, kurang bervariatif, masih begitu aja. Itu sih masalah yang terberat. Terus kira-kira dari percakapan ini apa sih yang Ibu harapkan? Oke, yang saya harapkan atau saya dapatkan dari percakapan kita
perubahan gitu loh di sekolah saya, khususnya di sekolah saya ini ya Pak Guru ya, yang dimana dalam penyampaian materi pembelajarannya tidak monoton, tidak menggunakan model ceramah aja, padahal tidak. Yang ada sekarang ini adalah perkembangan teknologinya itu kan luar biasa, sampai kita harus bisa memanfaatkan, apalagi di sekolah saya itu Pak ya, sarana prasarananya alhamdulillah disediakan, bahkan tidak menggunakan laptop tapi bisa menggunakan HP untuk media pembelajaran kita. Begitu sih Pak. Luar biasa ya Bu. Jadi intinya Ibu ingin perubahan ya. Iya. Jadi kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan dalam sekolah Ibu? Oke, ya yang saya ingin adanya perubahan dalam mungkin dalam penyampaian materi ya Pak ya, dimana rekan-rekan guru saya tersebut bisa menggunakan itu tadi metode ya, model, dan menggunakan sarana-prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah kami gitu, kan tinggal dipakai Bapak, tapi memang tidak mau digunakan, sehingga pembelajaran yang saya inginkan itu bisa menyenangkan, tidak membosankan gitu Bapak. Berarti Ibu mengharapkan pembelajaran yang bervariatif ya. Iya. Jadi kalau kita lihat pembelajaran yang bervariatif itu berada di level 10 ya Bu ya. Betul, Kira-kira untuk saat ini di sekolah Ibu berada di level berapa Bu saat ini? Level 5 Pak. Iya level 5 ya. Baik Ibu, dari kondisi saat ini kira-kira upaya apa yang ingin dicapai, yang Ibu harapkan saat ini di sekolah? Jadi Ibu yang Ibu harapkan untuk kedepannya itu berharap di level berapa kira-kira? Saya sih maunya naikkan ke level 7 sih Pak. Kalau saya pikir-pikir ingin menaikkan ke level ideal itu level 10 itu tidak mungkin ya Pak ya. Karena memang di sekolah saya ini adalah sekolah yang sudah lama gitu, masih banyak sekali terdapat guru-guru senior yang memang mereka itu tidak mau susah Pak gitu, tidak mau belajar gitu kan. Jadi ya susah juga untuk menaikkan ke level 10. Ya sekiranya yang bisa saya lakukan di sini untuk menaikkan dari level 5 ke level 7 itu kayaknya mudah saya lakukan Pak. Dari peningkatan level dari 5 ke 7 itu usaha apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Oke, usaha yang benar-benar ingin saya lakukan di sini adalah mentoring atau pendampingan dengan guru-guru yang ingin saya ajarkan, atau mungkin adanya workshop mungkin ya Pak ya, terus mungkin IHT juga kali ya, untuk mengembang apa ya, untuk mencapai usaha itu, untuk mencapai usaha itu agar bisa terrealisasi gitu Bapak. Ya, cukup banyak ya Ibu yang Ibu inginkan perubahan dalam sekolah Ibu. Dari rencana yang Ibu lakukan tadi, ada workshop, ada IHT, mentoring dan sebagainya, itu menurut Ibu rencana untuk melakukan perubahan yang paling ideal yang akan Ibu lakukan itu supaya perubahan itu dapat terwujud, yang Ibu harapkan kira-kira yang mana yang paling ideal? Yang kira-kira yang saya lakukan yaitu ya mentoring tadi, melakukan pendampingan itu sih ya langkah yang mudah yang saya akan lakukan. Terus kalau yang dua-duanya itu workshop dengan IHT itu kayaknya susah Pak dilakukan, karena memang memerlukan perencanaan yang matang. Saya perlu dulu berdiskusi dengan kepala sekolah saya, wakapur saya, bagaimana sih pelaksanaannya dan lain-lain sebagainya kan Pak. Jadi intinya saya di sini ingin melakukan mentoring terlebih dahulu, karena itu yang gampang saya lakukan nantinya. Itu ya. Di kegiatan mentoring itu kegiatan yang paling ideal menurut Ibu yang bisa saya kembangkan. Kira-kira untuk kegiatan mentoring itu pihak mana saja yang terkait yang itu bisa membantu Ibu dalam tercapainya apa yang menjadi tujuan Ibu? Ya, sebenarnya ya karena kami sekolah penggerak ya Pak ya, terdapat banyak guru-guru yang mahir dalam IT sebenarnya. Nah, dari beberapa guru itu mungkin saya akan mintai bantuan terhadap mereka. Mungkin mereka bisa membantu saya untuk melakukan mentoring terhadap guru-guru yang ingin mengembangkan potensinya untuk menggunakan IT pada saat kegiatan belajar mengajar, agar pemberian materinya tidak dengan ceramah saja, tapi dengan model dan metode yang sesuai dengan zaman sekarang ini, yaitu zaman teknologi Pak. Seperti itu. Oke, Ibu, berarti Ibu akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya? Iya Pak. Guru yang senior, guru yang paham tentang IT. Kira-kira kapan ya Ibu bisa melakukan? Segera Pak.
Karena ini perlu sekali, apalagi ini kan udah masuk tahun ajaran baru kan Pak. Setidaknya dari tahun kemarin ke tahun sekarang adalah perubahan gitu kan Pak. Baik Ibu, dari percakapan hari ini apakah yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya gambaran bagaimana usaha saya untuk memecahkan solusi yang saya hadapi sekarang ini, di mana saya menginginkan gitu loh rekan-rekan guru yang lain, tidak hanya saya tetapi guru-guru yang lain bisa menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi kayak gitu, tidak monoton dan tidak menggunakan ceramah saja. Itu sih yang saya harapkan Pak. Ya, alhamdulillah Ibu, Ibu sudah menemukan gambaran keseluruhan yang Ibu harapkan, yakni pembelajaran yang bervariatif. Bahkan baiklah Ibu, nanti saya akan tunggu hasilnya Ibu ya. Kabar dari Ibu nanti secepatnya. Iya Pak. Di percakapan kita kali hari ini kita akhiri ya Bu. Mudah-mudahan rencana perubahan yang Ibu harapkan itu dapat segera terwujud Ibu ya. Baik, Pak. Dan segera mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sampai jumpa kembali Ibu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mendengarkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rini ya Pak ya? Iya Bu, sudah. Oke, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Pasca observasi yang pertama-tama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi kompetensi inti yang saya sampaikan tadi, yakni mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot itu sudah saya lakukan terhadap coaching. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, tadi proses coaching Bapak Nukra dengan Ibu Rini tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rini. Nah, sehingga Ibu Rini bisa menemukan solusi permasalahannya. Jadi coachingnya juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Pak Nukra yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berusaha dilakukan oleh Pak Nukra tadi. Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita ya. Jadi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Oh gitu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Uti. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rini. Bu. Gimana kabarnya Bu Rini juga? Alhamdulillah sehat ya Bu Uti. Oke Bu Uti, nanti kan Ibu Uti akan melakukan coaching ya dengan Pak Nukra, ya, di mana sebelum Ibu Uti dengan Pak Nukra melakukan coaching, saya ingin terlebih dahulu saya ingin mendiskusikan dulu gitu bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai pengamat di sini Bu Uti. Ya, silakan Bu. Ya, apakah nanti Ibu Uti dengan Pak Nukra sudah sesuai dengan alur kita atau tidak, maksudnya coachingnya yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan nanti, pertanyaannya berbobot atau seperti apa, dan menanggapi pertanyaan dari coachnya nanti. Nah, selain itu ya Bu Uti ya, adapun nanti yang saya nilai itu adalah prinsip coachingnya itu sendiri ya Bu Uti, di mana ada kemitraan, ada proses
kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching Putih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu. Nah, yang pertama itu kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti itu kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Putih? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini pastinya tentang kompetensi inti ya Bu ya, yaitu kompetensi inti coaching itu sendiri. Nah, yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, ada 3 ya yang ingin dikembangkan oleh Ibu Uti, yang seperti yang Ibu Uti bilang tadi barusan. Oke. Nah, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana bagian mana gitu loh kompetensi yang secara spesifik gitu loh yang ingin Ibu Uti kembangkan pada saat observasi nanti. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, ada 3 itu ya Ibu ya. Oke. Terus ketercapaian indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa gitu ya Ibu? Baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Oh begitu ya Bu Uti ya. Oke Bu Uti, silahkan melakukan coachingnya dengan Pak Nugraha ya Bu Uti ya. Semoga sukses ya. Jadi saya akhiri untuk praobservasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum Pak Nugraha. Waalaikumsalam Ibu ya. Gimana kabarnya Pak Nugraha hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi katanya ada yang mau dibicarakan ya Pak Nugraha? Iya betul Bu, ada. Oke. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit. Begini Bu, di sekolah saya itu ada yang mengganjal metode pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah saya. Jadi intinya beberapa guru itu menggunakan metode yang lama, jadi sehingga membuat siswa itu bosan gitu mengikuti pembelajaran. Jadi metode ceramah, jadi tidak ada yang bervariatif mereka sampaikan itu saja yang mereka sampaikan. Sehingga dari apa yang saya amati, rata-rata siswa itu tidak ada yang betah dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Baik Pak Nugraha ya, jadi Pak Nugraha ini ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 atau 20 menit itu apa sih harapan yang ingin Pak Nugraha lakukan? Jadi yang saya harapkan itu saya ingin membantu beberapa guru-guru, para guru yang pembelajarannya selalu monoton itu, supaya ada perubahan lah itu di dalam pembelajaran itu, seperti sehingga dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi peserta didik. Baik, ada perubahan dalam penyampaian materi ya Pak Nugraha. Oke, kira-kira perubahan apa atau cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak Nugraha inginkan? Jadi saya inginkan itu beberapa guru di sana itu bisa menggunakan IT dalam pembelajarannya, misalnya atau mungkin dengan menggunakan beberapa metode-metode pembelajaran yang bervariatif gitu ya. Jadi sehingga siswa itu pembelajaran itu selalu menyenangkan. Misalnya setidaknya guru-guru bisa menggunakan PPT atau menggunakan video-video, atau mungkin nanti guru-guru itu bisa belajar tidak harus dalam ruangan, jadi bisa belajar di luar ruangan juga. Yang penting mengikuti apa yang mereka inginkan, itu yang saya inginkan. Oke, baiklah. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi ya Pak ya.
mode atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolahnya Pak Nupra sekarang ini berada di level berapa gitu? Jadi kalau menurut saya di sekolah saya itu berada di level 5 sebab di sekolah saya itu didominasi oleh beberapa guru yang senior sehingga mereka kurang memahami tentang IT. Oke, di level 5 Pak ya. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Jadi mungkin dengan cara yang saya temukan nantinya pembelajaran yang bervariasi hanya mungkin akan meningkat sampai level 7 sebab kalau yang di level yang lebih tinggi itu mungkin agak sulit mengingat guru-gurunya yang rata-rata sudah sangat senior sehingga untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 itu aja yang paling memungkinkan. Jadi kalau mungkin yang sampai di level 10, 9, 10 itu masih sangat sulit. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya usaha yang saya pikirkan bisa dilakukan dengan cara mentoring. Oke, untuk mentoring nanti Bapak Nupra merencanakan mentoringnya atau pendampingan itu kira-kira selain itu ada tidak ya strategi yang akan dilakukan selain mentoring tadi? Mungkin yang pernah Pak Nupra lakukan atau terapkan di sekolahnya dan teman-temannya itu nyaman dengan penyampaian itu. Selain mentoring mungkin bisa dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan IHT mungkin, Bolso atau sejenisnya itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru. Oke, berarti Bapak ini sudah hampir merencanakan mentoring Pak ya, atau apa tadi IHT atau workshop tadi ya. Jadi pelatihan yang akan dilakukan oleh Pak Nupra tadi kira-kira untuk saat ini lebih nyamannya atau yang bisa cepat direalisasikan itu yang mana? Kalau menurut saya untuk saat ini yang paling ideal untuk dilakukan itu adalah mentoring. Karena mentoring itu di samping tidak membutuhkan waktu yang lama, setiap saat itu bisa dilakukan dengan secepat mungkin. Mentoring Pak ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja atau gimana nih Pak? Mungkin nanti bisa saya manfaatkan mengajak beberapa guru senior, guru yang paham tentang IT dan bahkan mungkin kepala sekolah. Ada beberapa guru yang banyak memahami tentang IT, itu yang mungkin saya ajak untuk berkolaborasi nanti. Oke, berarti Bapak ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Oke, dengan rekan kerjanya tentunya ya Pak ya. Kira-kira kapan ini Bapak mau merealisasikan mentoringnya? Ya kalau untuk itu secepatnya lah Bu. Insya Allah nanti pekan yang akan datang baru kalau untuk pekan ini insya Allah untuk persiapannya pekan yang akan datang ini nanti insya Allah kita akan realisasikan. Baiklah Pak ya, bagus sekali Pak ya. Kira-kira Bapak ini dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah menemukan beberapa solusi untuk solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sudah dapat menemukan solusi, gambaran solusinya. Insya Allah nanti sesegera mungkin untuk saya realisasikan. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambarannya.
untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya Pak ya. Oke, saya tunggu nantinya kabar-kabar ya dari Pak Nukra setelah melakukan mentoring ya Pak ya. Saya sudah nggak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Nukra. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Iya Pak, waalaikumsalam. Jadi jangan lupa Pak ya, dikabarin lagi setelah Bapak melakukan mentoring nantinya. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya tunggu Pak ya. Ya baik ya, tadi juga saya lihat lancar sekali deh proses coachingnya dengan Pak Nukra ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, saya sebagai pengamat di sini ya Bu Uti ingin melakukan memberitahukan apa saja yang saya amati pada proses coaching yang dilakukan Ibu Uti dengan Pak Nukra tadi ya Bu Uti ya. Oke, yang pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan di sini sama Bu Uti, apa yang sudah dilakukan Ibu Uti gitu pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Ibu Uti sendiri. Oke Bu, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menurut kita, menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, memang saya mendengarkan tadi hasil dari observasi itu Ibu Uti dengan Pak Nukra sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya, dan kompetensi yang ingin diharapkan atau tercapai sudah dilakukan semuanya pada saat coaching tadi. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain yang disebut itu ya Bu Uti? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke ya Bu Uti ya, sukses ya Bu Uti ya. Mungkin cukup dulu observasi dari saya ya. Semoga kedepannya ini adalah pembelajaran yang berharga buat kita semuanya ya Bu Uti ya. Iya Bu. Oke Bu Uti, saya tutup ya Bu Uti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.